Kehausan di sebuah pulau. Kapal Simon karam dan dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia kehausan dan satu-satunya yang dia punya hanyalah kantung plastik dan sedotan. Setelah berkeliling, dia melihat kaktus berair, pohon tinggi yang daunnya rimbun, kolam kotor, dan kolam lumpur. Bagaimana dia bisa menggunakan kantung plastiknya untuk mendapatkan air? Dia tidak bisa memanfaatkan kaktus, karena tumbuhan ini bisa saja beracun dan tanpa peralatan tajam untuk mencapai dagingnya, kantung plastik Simon tidak akan berguna. Air kotor dan lumpur penuh dengan bakteri dan parasit. Dan tanpa alat untuk menyalakan api dan merebus air, dia bisa sakit. Pilihan terbaik adalah pohon tinggi yang daunnya rimbun. Dia hanya perlu mengikat kantung plastiknya di tepi cabang pohon yang ditusuk dengan tongkat. Pohon itu akan menghasilkan air yang bisa diminum lewat jalur transpirasinya. Cerdas! Di mana pelayannya? Adam adalah kepala pelayan di restoran steak satu lantai. Pada malam tersibuk minggu ini, dia menghilang dan pemiliknya menelepon polisi untuk melaporkan orang hilang. Petugas menginterogasi 3 orang yang terakhir melihatnya. Pelayan magang mengatakan terakhir kali dia melihat Adam adalah saat Adam tiba di tempat kerja dan memarkir sepedanya. Chef mengatakan dia melihat Adam di dapur ketika dia mengambil segelas jus jeruk. Koki mengatakan dia terakhir melihat Adam naik ke lantai atas. Setelah pernyataan itu, polisi langsung menangkap si Koki. Kok bisa? Ini adalah restoran satu lantai. Dia tidak mungkin pergi ke lantai atas. Teh yang tumpah. Susi pergi belajar untuk persiapan ujian di kedai kopi. Dia memesan teh susu dan duduk. 10 menit kemudian, dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali, laptopnya tidak mau menyala dan cangkir tehnya kosong. Ada seseorang yang telah menumpahkan teh ke komputernya dan membersihkannya. Dia memanggil manajer, menceritakan apa yang terjadi, dan mereka mendapati 3 tersangka. Barista mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak memperhatikan sekeliling. Supervisor mengatakan dia menyesal karena komputer Susi ketumpahan teh susu dan dia bisa membantu mengecek apakah asuransi akan menanggung biayanya. Kepala barista mengatakan dia turut bersedih karena laptop Susi ketumpahan teh susu dan dia akan membuatkan Susi 1 cangkir lagi sementara mereka menunggu polisi datang. Segera saja manajer kedai kopi tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah si supervisor. Dia tidak mungkin tahu bahwa ada susu di dalam tehnya karena sudah dibersihkan. Seharusnya, satu-satunya orang yang mengingat pesanan itu adalah orang yang menyiapkannya. Ponsel yang hilang. Kita ada di kedai kopi lagi. Kali ini, Rio tak sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja saat dia pergi. Tapi, begitu dia sadar dan kembali, ponselnya hilang. Dia melihat seorang pria berlari keluar pintu dan mengejarnya. Ketika berhasil menangkapnya, Rio bertanya, "Gadget saya hilang, apa kamu mengambilnya secara tidak sengaja?" Pria itu menjawab, "Saya sama sekali tidak tahu di mana ponsel Anda. Saya cuma beli kopi, Pak." Rio pun segera menelpon polisi. "Mengapa?" Rio hanya memberitahu bahwa dia kehilangan gadget. Gadget bisa apa saja kan? Dari jam tangan pintar hingga kamera atau yang lainnya. Pria itu tidak mungkin tahu Rio kehilangan ponsel kecuali dia yang mengambilnya. Kemana perginya si pembuat kue? The Cupcakes Den adalah toko kue lokal yang menjadi terkenal karena kelezatan cupcake-nya. Duh, jadi lapar. Pada Senin pagi, kepala pembuat kue menghilang dan toko kue ini jadi tidak bisa mengantarkan pesanan 200 cupcake untuk sebuah pesta ulang tahun. Pemiliknya menelpon polisi dan mereka menahan 3 tersangka. Pembantu toko mengatakan dia pergi untuk membeli frosting. Tapi ketika dia kembali, kepala pembuat kue sudah menghilang. Pelayan mengatakan dia membersihkan toko yang berantakan setelah membuat 200 cupcake. Manajer mengaku dia sedang bertemu dengan pemasok baru untuk mendapatkan persediaan dendeng di toko kue ini. Polisi tahu siapa yang berbohong. Bisakah kamu menebaknya?
Manajernya. Siapa juga yang butuh dendeng di toko cupcake? Jawab pertanyaan terakhir dengan benar. Adam ikut serta dalam acara permainan asa otak di TV dan dia punya satu pertanyaan terakhir untuk dijawab sebelum memenangkan uang 500 juta rupiah. Dia lelah dan memutuskan untuk menelpon sahabatnya Lukas untuk membantunya. Pembawa acara bertanya, jika Anda dapat menyusun ulang huruf dalam kata ini, A, I, S, F, K, I, P, kata tersebut akan menunjukkan apa? A. Sebuah negara, B. Sebuah kota, C. Sebuah gunung tinggi, atau D. Sebuah samudra. Lukas menjawab dengan benar. Apa kamu juga bisa? Samudra. Jika hurufnya disusun ulang, kata yang terbentuk adalah Pasifik. Di mana dia bersembunyi? Suatu pagi, Martin menghilang dan keluarganya pun menelpon polisi. Petugas mencari kemana-mana dan menginterogasi 15 orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berbohong. Putranya Jake menemukan surat dari ayahnya yang berbunyi, "Jika kamu menyayangiku, kamu akan menemukanku." Jake pergi ke kantor ayahnya untuk mencari petunjuk. Dia melihat sekeliling ruangan dan langsung tahu di mana ayahnya bersembunyi. Bisakah kamu menebaknya? Di dinding, ada foto rumah peristirahatan ayahnya yang dilingkari dengan spidol. Seharusnya ayahnya ada di sana. Tersesat di gua bawah air. Sarah baru saja mendapatkan sertifikatnya sebagai penyelam gua bawah air. Dia memutuskan untuk menghabiskan sorenya menyusuri beberapa gua bawah laut yang berbahaya. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, dia tersesat. Dia tidak punya cukup waktu untuk mencari jalan pulang dan terus menyelam semakin jauh. Saat itulah dia menemukan 3 buah celah. Di celah pertama ada 45 ekor piranha lapar. Di celah kedua ada hiu putih besar. Dan di celah yang terakhir ada ubur-ubur kotak raksasa. Manakah celah yang paling aman? Yang pertama, piranha adalah ikan air tawar. Mereka tidak bisa bertahan hidup di air asin. Mobil van. Susan sedang menyiram tanaman di halamannya ketika dia melihat 3 orang berpakaian hitam membawa perangkat elektronik dari rumah tetangganya. Susan bertanya apa yang mereka lakukan dan mereka mengatakan bahwa mereka dari perusahaan angkut untuk pindahan. Susan langsung menelpon polisi. Kenapa? Mobil van ini tidak punya plat nomor dan para petugas pemindah barang biasanya tidak hanya membawa peralatan elektronik, tapi semua perabotan. Kabur dari penjara. Suatu pagi, Detektif Smith dipanggil ke lapas dengan keamanan paling ketat untuk menyelidiki cara 3 tahanan yang berhasil melarikan diri dari sel mereka. Para tahanan tidak dapat melihat atau berbicara satu sama lain, tapi mereka berhasil mengatur pelarian mereka bersama-sama. Mereka pergi ke kamar mandi pada jam sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan hanya 1 orang yang diizinkan masuk pada waktu yang berbeda. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi untuk melarikan diri? Mereka saling menulis pesan di cermin kamar mandi, menggunakan uap untuk membacanya, dan merencanakan pelarian mereka bersama. Insiden hilangnya pengunjung villa. Saat itu adalah akhir pekan yang dingin disertai hujan. Michael, Susie, Amara, dan Lukas menghabiskan hari Sabtu dan Minggu mereka bersama-sama bermain monopoli. Saat mereka terbangun di Senin pagi, Amara hilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak dapat menemukannya. Saat itulah Lukas menelpon polisi. Detektif memeriksa ruangan dan bertanya kepada semua orang apa yang mereka lakukan pada pukul 4 pagi. Lukas mengatakan dia tidak bisa tidur, jadi dia turun ke ruang game untuk memainkan beberapa game online. Michael mengatakan dia juga tidak bisa tidur, jadi dia pergi keluar untuk melihat bintang. Susie mengatakan dia mengikuti Michael keluar untuk mencari udara segar. Saat itulah para detektif menemukan siapa yang berbohong.
Michael dan Susie. Hujan turun sepanjang akhir pekan. Ingat? Foto terkutuk. Alan sedang dalam tahap akhir menjadi detektif. Dia lulus rangkaian ujian hingga ke tahap akhir. Disinilah keterampilannya memperhatikan detail kecil diuji. Kepala polisi memberi Alan sebuah foto dan berkata, "Ini Michael, dia mengadakan pesta ulang tahun, tapi ada sesuatu di foto ini yang sangat menakutkan." Hanya butuh waktu 2 detik bagi Alan untuk menebak. Kalau kamu? Ada tangan di dalam balon warna biru. Bagaimana tangannya bisa ada di situ ya? Jumlah air yang pas. Peter adalah pemecah masalah terbaik di kelasnya. Suatu hari, guru kimia memanggilnya untuk menguji kecerdasannya dan menginspirasi teman-temannya. Dia memberi Peter 3 teko kaca, tak satu pun dari ketiga teko itu memiliki tanda untuk mengukur isinya, hanya sebuah label yang menunjukkan kapasitas maksimumnya. Yang pertama, terisi air penuh sampai ke atas, bertuliskan 8 liter. Yang kedua kosong dan labelnya menunjukkan 5 liter. Yang ketiga juga kosong dengan kapasitas maksimum 3 liter. Pak guru menyuruh Peter mengatur airnya agar hanya tersisa 2 liter dalam 1 teko kaca tanpa menggunakan alat ukur. Peter menemukan cara melakukannya dalam 4 detik. Pertama, dia harus mengisi teko dengan kapasitas 5 liter sampai penuh. Kemudian, dia perlu menuangkan air dari teko berkapasitas 5 liter itu ke dalam teko berkapasitas 3 liter sampai penuh. Sehingga hanya tersisa 2 liter air. Koin harta karun. Selama bertahun-tahun, seorang arkeolog mencari harta karun kuno yang hilang. Saat menggali, dia menemukan 1 koin emas kuno dan membawanya ke museum. Ketika rekannya dengan hati-hati membersihkan koin itu dan melihatnya lebih dekat, rekannya membantah itu adalah koin kuno. Mengapa? Pada koin tertulis 100 tahun sebelum Masehi. Kala itu, orang-orang tidak tahu bahwa mereka hidup di era tersebut. Atau jangan-jangan mereka tahu? Tidak, mereka tidak tahu kok. Lihatlah kedua pasangan ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Sepertinya satu-satunya istri yang asli adalah yang di sebelah kanan. Dia terlihat jutek, tapi dia benar-benar manusia. Sedangkan wanita yang di sebelah kiri pasti robot. Lihat saja kakinya. Sebuah bank lokal dibobol di tengah hari, tapi nggak ada yang menyadarinya. Beberapa hari kemudian, ruang penyimpanan uang ditemukan sudah kosong. Hanya ada 1 catatan yang bertuliskan 7718. Polisi menangkap 3 orang yang dicurigai, Bill, Jeff, dan Cody. Tapi polisi nggak tahu siapa pelakunya. Mereka mengundang seorang detektif terkenal untuk memecahkan kasus misterius itu. Sang detektif berhasil memecahkan misteri itu dengan cepat. Bisakah kamu memecahkannya juga? Balik kertasnya. Dengan cara ini, angka-angka akan berubah menjadi sebuah nama, Bill. Seorang pria ingin masuk ke sebuah klub eksklusif, tapi dia nggak tahu kata sandinya. Seorang pria lain berjalan ke pintu masuk. Penjaga pintu mengatakan 12, dan pria itu mengatakan 6, lalu diizinkan masuk. Seorang pria lain mendekat. Penjaga pintu mengatakan 6, pria itu mengatakan 3, dan penjaga mengizinkannya masuk. Merasa ahli berbahasa Inggris, pria itu berjalan ke pintu. Ketika penjaga pintu mengatakan 10, dia mengatakan 5, tapi dia nggak diizinkan masuk. Angka berapa yang seharusnya dia sebut? 3. Jawaban yang benar adalah jumlah huruf dari angka yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Martin seorang perampok.
Suatu hari dia mencoba kabur dari polisi setelah merampok sebuah bank. Dia membawa 3 emas batangan, masing-masing seberat 20 pon. Satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan menyeberangi jembatan yang hanya mampu menopang beban 220 pon. 3 batang emas itu beratnya 60 pon dan berat Martin 180 pon. Bisakah dia menyeberangi jembatan tanpa meninggalkan satu pun emas batangan? Martin nggak bisa meninggalkan satu emas batangan dan mengambilnya nanti. Jadi satu-satunya solusi adalah membuat emas batangan itu terbang. Agar itu bisa terjadi, Martin harus juggling. Dengan begini, hanya 2 emas batangan yang akan menambah bobot jembatan. Sedangkan 1 emas batangan lagi akan selalu melayang di udara. Voila! 180 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 220. Jadi jembatan itu bisa menopangnya. Tapi Martin nggak bisa kabur karena dia nggak bisa juggling dan polisi berhasil menangkapnya. Seorang pencuri memasuki butik mahal dan memaksa pelayan toko membuka brankas. Asisten toko berkata, kode brankas berbeda setiap hari dan kalau mencelakaiku, kamu tidak akan pernah mendapatkan kodenya. Tapi si pencuri berhasil menebak kodenya. Bagaimana dia melakukannya? Pencuri itu pintar. Kode brankas itu adalah kata berbeda, seperti yang dikatakan pelayan toko. Seorang pengusaha kaya, Pak Ben Swift, diculik dan dikurung di sebuah ruangan gelap. Baterai ponselnya hampir habis. Dia hanya bisa mengirim 1 pesan. Dia tahu mungkin ada yang memata-matai ponselnya, jadi dia mengirim pesan berisi kode kepada seorang teman SMA-nya, John Smith, yang bekerja di biro detektif. Dia ingat saat SMA, mereka sering berkirim pesan dengan sandi, mengganti setiap huruf dengan huruf di sebelah kirinya. Jadi dia mengirim ini. Bisakah kamu menebak artinya? Ini bukan kata acak. Setelah diuraikan, pesan tersebut berbunyi accountant. Jadi, sepertinya sang pelaku adalah akuntannya. Kamu sedang menjelajahi hutan dan tiba-tiba melihat kastil kuno yang megah. Kamu memasukinya dan melihat para penghuninya. Agak sulit untuk memastikan mereka ramah atau tidak. Tapi lihat, mereka baru saja mengambilkan makanan ringan untukmu. Tapi, dari senyuman mereka, kamu bisa tahu kalau camilan ini mungkin perangkap untukmu. Kamu nggak bisa menolaknya dan harus memilih salah satu. Ada 4 muffin di depanmu. Semuanya terlihat lezat dan menggugah selera. Salah satu penghuni yang sepertinya pemimpin mereka mengatakan bahwa muffin pertama berisi kubis fermentasi. Muffin kedua dipenuhi semut hidup. Muffin ketiga berisi lumpur alih-alih krim coklat. Serta muffin keempat berisi buah ake. Nah, pencuci mulut mana yang harus kamu pilih? Muffin berisi kubis fermentasi mungkin terdengar aneh, tapi aman untuk dimakan. Kamu sudah pernah mencoba kubis fermentasi alias kimchi sebelumnya, dan kamu menyukainya. Bagi yang suka makanan unik, muffin keempat juga boleh dicoba. Buah ake sangat lezat jika dimasak dengan benar. Sedangkan untuk semut dan muffin lumpur, lebih baik jangan. Lucy seorang seniman kuku. Layanannya gratis bagi siapapun yang mau membuat janji. Tapi kebanyakan orang tetap membayarnya. Kok bisa? Lucy hanya menggratiskan 1 tangan saja. Jadi kebanyakan orang yang datang akhirnya membayar harga penuh. Mereka nggak ingin terlihat aneh dengan kuku yang hanya dihias di 1 tangan. Kathy yang malang tinggal bersama ibu tiri dan 3 saudara tiri yang jahat. Mimpinya adalah untuk pergi ke sebuah pesta meriah yang sudah dia tunggu-tunggu selama setahun. Ibu tirinya, Evelyn, gak pernah mengizinkan Kathy pergi kemanapun. Tapi kali ini, Evelyn mengizinkan Kathy pergi setelah dia menyelesaikan semua tugasnya. Ibu tirinya meminta Kathy untuk mengambilkan air, tapi ia malah memberi saringan untuk membawa airnya.
Bagaimana Kathy bisa membawa air jika dia tidak memiliki apa-apa selain saringan? Kathy harus membekukan air dan menaruhnya di saringan itu. Es akan butuh waktu lama untuk mencair. Ketika saringan Evelyn penuh dengan es, secara teknis saringan itu sudah penuh dengan air. Jeremy tersesat saat mengemudi, jadi dia menemukan kota terdekat dan memutuskan untuk bermalam di hotel. Setelah check-in, dia pergi ke restoran. Tiba-tiba lampu padam dan semua orang tertidur. Keesokan paginya, Jeremy mengalami sakit kepala hebat dan dia tidak ingat apa-apa. Lihatlah kedua foto ini. Keduanya diambil sebelum dan sesudah lampu mati. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Lihat, ada beberapa balon di foto pertama tapi tidak ada di foto kedua. Balon-balon itu pasti diisi dengan gas tidur. Ada yang ingin semua orang tertidur. Jenny pergi berbelanja dan membeli banyak susu, yogurt, daging, dan keju. Ketika pulang, ia menyadari gak ada tempat untuk menyimpan semua produk ini karena kulkasnya sudah penuh. Bagaimana ia bisa menyimpan semua makanan yang dibelinya? Jenny perlu memeriksa kembali isi kulkasnya. Lihat, ada sebungkus beras, beberapa keripik, dan bahkan cookies. Produk-produk ini nggak perlu disimpan di kulkas. Setelah semua itu dikeluarkan dari kulkas, Jenny akan punya cukup ruang untuk menyimpan produk susu dan daging yang dibelinya. Twiggy bersama 2 ekor babi. Alex dengan 2 serigalanya, dan Tony memiliki seekor kuda poni. Mereka semua di tepi sungai yang besar dan berbahaya. Mereka harus menyeberang dan hanya ada satu rakit kecil di dekatnya. Tapi itu tidak sesimpel kelihatannya. Ada 5 aturan yang harus mereka ikuti. Aturan pertama, rakit hanya bisa mengangkut 2 orang. Aturan kedua, hanya manusia yang bisa mendayung. Ketiga, babi tidak boleh naik bersama Alex kecuali ada Twiggy. Keempat, serigala tidak boleh naik bersama Twiggy tanpa Alex. Dan terakhir, aturan kelima, kuda poni hanya bisa naik bersama Tony. Bagaimana cara mereka semua bisa menyeberang? Pertama, Tony harus naik ke rakit. Dia harus membawa salah satu serigala menyeberangi sungai. Itu tidak dilarang. Saat dia kembali, Alex membawa serigala kedua menyeberangi sungai. Kemudian Alex kembali sendirian. Twiggy ikut bersamanya, dan mereka pun menyeberangi sungai, di mana Twiggy meninggalkan Alex dan kembali sendirian. Dia memberikan rakitnya kepada Tony dan kudanya, dan mereka menyeberang. Ketika sampai di seberang, Alex membawa rakit itu kembali untuk menjemput Twiggy. Dia menjemputnya, mereka kembali, dan Twiggy meninggalkan Alex di seberang. Setelah itu, Twiggy kembali menjemput babi-babinya satu persatu. Akhirnya, kukira ini nggak akan ada habisnya. Hari ini Lucy berulang tahun. Dia memesan kue, tapi sayangnya kurirnya salah membawakan kue. Lucy pergi ke toko kue sendiri dan meminta pengganti kuenya. Ada 3 kue tersisa di lemari pendingin. Bisakah kamu memilih kue yang benar? Kue pertama dihiasi patung pengantin, jadi kemungkinan itu kue pernikahan. Kue kedua untuk pelanggan lain bernama Mary. Jadi kue ketiga adalah milik Lucy. Lucy membawa pulang kuenya. Dia melewati sebuah restoran Italia. Bisakah kamu mengenali pemburu vampir di antara orang-orang ini? Dia adalah koki yang memakai kalung bawang putih. Akhirnya, Lucy sampai di rumah. Beberapa tamunya sudah datang. Kakaknya Stella, teman kuliahnya Anna, dan rekannya Jessica. Lucy meminta mereka menyetrika gaun pestanya yang baru dan bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Kemudian dia kembali menemui para tamu. Gaunnya sudah disetrika rapi, tapi ada noda biru besar di gaunnya.
Bisakah kamu menebak siapa yang mengotori gaunnya? Jessica, ada tinta biru di tangannya karena penanya bocor. Lucy masuk ke kamarnya untuk mencari gaun pesta lain. Kemudian dia kembali ke dapur untuk memeriksa kue di kulkas. Oh tidak, ada yang memakannya. Padahal Lucy belum meniup lilinnya. Siapa yang melakukannya? Lihatlah ke TKP. Ada garpu bekas dengan noda lipstik merah. Anna adalah satu-satunya yang memakai lipstik merah. Misteri terpecahkan. Lucy memberi Anna kartu pos dengan teks berikut. Bisakah kamu memecahkan kode ini? You are under arrest. Saatnya membuka kado. Para tamu Lucy berkata, kamu harus memecahkan teka-teki kami untuk dapat kado. Teka-teki pertama, semakin sering digunakan, aku semakin pendek, tapi aku bukan pensil. Aku terbuat dari malam, tapi bukan krayon. Aku bisa membantumu melihat dalam gelap, tapi aku bukan senter. Aku sering dijumpai di kue ulang tahun, tapi bukan icing. Apakah aku? Aku adalah lilin. Lucy mendapat kado pertamanya dari Stella. Para pria meminta Lucy untuk memecahkan teka-teki berikutnya. Aku bisa meletup tapi bukan popcorn. Terkadang aku punya tali tapi bukan layang-layang. Kadang aku mengapung tapi bukan perenang. Aku ada di pesta ulang tahun tapi bukan lilin. Apakah aku? Balon. Lucy mendapat banyak balon dari Jessica. Untuk mendapat kado ketiga, Lucy harus memecahkan teka-teki berikut ini. Aku dipanggang, diistirahatkan, punya banyak bentuk dan terkadang hidup dengan api di atas kepalaku. Apakah aku? Aku adalah kue. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Lucy membuka pintu dan melihat 3 orang bertopeng karnaval. 2 di antaranya adalah tamu Lucy yang terlambat. Tapi salah satu dari mereka adalah penyusup. Yang manakah dia? Orang yang di tengah. Dia tidak memiliki kaki dan melayang di udara. Dia pasti hantu. Lucy kembali ke dapur. Oh tidak, ada yang meletuskan balonnya. Coba lihat sekeliling. Jessica sedang berusaha menghilangkan noda di bajunya. Stella sedang menyalakan lilin. Dan Anna sedang menghabiskan pizzanya sambil duduk di sebelah balon. Siapa yang bersalah? Anna mengenakan gaun berhiaskan spike. Pasti itu yang menyebabkan balon-balon itu meletus. Saatnya meniup lilin. Lucy menuangkan teh untuk semua tamu. Kemudian dia meninggalkan meja untuk menelepon sebentar. Lucy kembali dan menyeruput teh dari cangkirnya. Astaga, rasanya asin sekali. Lucy menanyai 3 orang di meja makan. Stella bilang, aku gak menyentuh cangkirmu. Aku sedang sibuk selfie. Anna bilang, aku sedang memotong buah. Cuma kakakmu yang bisa melakukan lelucon konyol seperti itu. Dan Jessica bilang, aku sedang di kamar mandi, jadi aku nggak melihat yang terjadi di meja. Siapa yang berbohong? Anna, lihat, dia menyembunyikan wadah garam di balik gaunnya. Anna mengakui dia ingin mengacaukan pesta. Dia juga berulang tahun ke-22 hari ini, tapi semua orang lupa.
Lucy ingin menebusnya. Lihatlah sekeliling dan coba temukan hadiah yang cocok untuk Anna. Hei, kue ulang tahun Lucy masih memiliki lilin berbentuk angka 2 dan 5 yang belum dinyalakan. Lucy bisa membalikan angka 5 agar lilin-lilin itu terlihat seperti angka 22, lalu memberikannya kepada Anna. Untungnya, Anna memaafkan Lucy. Beberapa tamu mulai menari. Tiba-tiba lampu padam selama beberapa saat dan kemudian menyala kembali. Stella berteriak, "Ada yang mencuri anting berlianku." Dia menanyai 3 orang yang dicurigai. Pacar Lucy, Bill, bilang, "Aku sedang merekam tarian TikTok saat lampu mati." Anna bilang, "Aku takut gelap, jadi aku duduk saja di sofa." Rekan kerja Lucy, Oliver, bilang, "Aku ingin mengajak Stella menari, tapi tiba-tiba gelap, jadi aku diam di tempat." Siapa yang mencuri anting itu? Tidak ada, anting itu jatuh ke bawah kursi ini. Lucy mengambil beberapa foto pesta. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara kedua foto ini? Ini dia. Kita lihat apakah kamu bisa menemukan 3 perbedaan di antara foto-foto ini. Ini dia. Kita buat tantangan yang sedikit lebih sulit. Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan di antara gambar-gambar ini? Ini dia. Bill seorang seniman. Dia memberi Lucy lukisannya sebagai kado ulang tahun. Apa yang salah di sini? Tidak ada sungai. Bisakah kamu membantu Lucy membagikan topi pesta ini kepada para tamunya? Stella suka warna kuning tapi tidak suka hijau. Oliver tidak suka warna ungu dan garis-garis. Anna alergi pada bunga tapi suka bintang. Jessica tidak suka warna kuning. Dan Bill tidak suka hiasan berwarna oranye. Topi pertama untuk Jessica dan topi kedua untuk Stella. Anna yang harus dapat topi ketiga dan Bill yang keempat. Dan terakhir topi kelima sangat cocok untuk Oliver. Lucy dan para tamunya kehabisan makanan, tapi mereka masih lapar. Ada restoran pizza di sebelah rumah Lucy. Bill memutuskan pergi ke sana. Dia bergegas dan menabrak pelanggan lain. Kepala Bill terbentur dan lupa pizza apa yang diminta Lucy. Dia hanya ingat 3 hal. Topping pizzanya tidak boleh lebih dari 4 warna, tidak boleh ada bawang bombay, dan setidaknya harus ada 1 elemen hijau. Bisakah kamu membantu Bill memilih pizza yang tepat? Pizza 4 cheese dan margherita tidak memiliki unsur hijau, jadi kita bisa mengesampingkannya. Pizza jamur berisi buah zaitun hijau, tapi juga ada bawang bombay. Begitu juga dengan pizza nanas dan jalapeno. Hanya pizza pepperoni yang sesuai dengan permintaan. Tiba-tiba, Lucy mendengar bel pintu berbunyi. Dia membuka pintu dan melihat 2 orang pria. Mereka memperkenalkan diri secara singkat. Peter bilang, "Aku keponakan dari tetangga sebelah rumahmu, Glenda. Dia menyuruhku ke sini untuk meminta 1 cup gula dari Lucy." Dan Rick bilang, "Aku kurir pengantar barang. Ini kado ulang tahunnya." Bisakah kamu menebak siapa yang iseng? Rick, dia tidak tahu nama Lucy. Dan itu aneh bagi seorang kurir. Kalau aku sih nggak mau ambil risiko membuka kotaknya. Lucy mengekspos Rick dan kembali ke dapur.
Dia mendapati seseorang telah memecahkan vas kesayangannya. Lucy menginterogasi 3 orang yang dicurigai. Bill bilang, "Aku tadi di kamar mandi, aku baru saja keluar dan melihat vas yang pecah." Stella bilang, "Aku menaruh bunga mawar di vas ini sekitar 1 jam lalu, dan aku tidak menyentuhnya lagi setelah itu." Dan Jessica bilang, "Aku sedang menari di ruang tamu. Sekitar 5 menit yang lalu aku mendengar suara pecahan kaca dari dapur." Siapa yang berbohong? Stella, perhatikan lebih dekat vas yang pecah. Tidak ada mawar, hanya bunga daisy. Kamu mengikuti kompetisi tebak teka-teki. Pembawa acara permainan ini menunjukkan teka-teki pertama yang harus kamu jawab. Lihatlah gambar ini. Menurutmu, siapa yang akan berhasil melewati tali? Jawabannya pria di sebelah kiri. Meskipun kelihatannya dia kesulitan membawa barang seberat itu, namun beratnya terbagi secara merata di antara kedua tangannya, jadi dia mungkin akan berhasil melewatinya tanpa masalah. Untuk tantangan berikutnya, pembawa acara permainan akan menunjukkan gambar perahu yang tenggelam. Menurutmu, perahu mana yang akan tenggelam lebih dulu? Di perahu pertama ada 2 lubang, tapi entah kenapa air yang masuk ke dalamnya jauh lebih sedikit. Di perahu kedua hanya ada 1 lubang, tapi lihatlah jumlah air yang masuk ke dalamnya. Sudah pasti perahu kedua yang akan tenggelam lebih dulu. Karena kamu telah melewati 2 ronde pertama, ronde ketiga akan sedikit lebih sulit. Ken sedang bermain sepatu roda, tapi dia terjatuh dan kepalanya terluka. Dia terbangun di rumah sakit, lalu melihat ada 3 Barbie sedang menunggunya. Lihatlah gambar ini, dapatkah kamu mengetahui Barbie mana yang sebenarnya adalah pacar Ken? Ini agak sulit, tapi tidak mungkin Barbie ketiga karena Barbie yang asli tidak akan pernah mengedipkan mata pada Ken. Biasanya Ken lah yang melakukan hal-hal genit seperti itu. Jawabannya juga bukan Barbie kedua karena dia tidak akan pernah merias wajah di depan Ken. Jadi, tinggal Barbie pertama yang pasti adalah pacar Ken. Dufin adalah hostel yang terkenal di Spanyol. Tempat ini sangat terkenal dengan pancuran airnya yang menyenangkan. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam gambar ini. Coba lihat dan tebak apa itu. Wanita di sebelah kanan sedang memeras botol kecap, bukan botol sampo. Itu jelas aneh kan? Untuk babak final, pembawa acara memilih beberapa teka-teki tertulis untuk kamu. Yang pertama adalah, aku bisa berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Apakah aku sebuah mikrofon, telepon, atau gema? Apa jawabanmu? Jawabannya adalah gema, gema, gema. Aku tidak hidup tapi bisa membesar. Aku tidak punya paru-paru tapi aku butuh udara. Apakah aku pohon, api, atau awan? Jawaban yang benar adalah api. Bagus kalau kamu memilih itu. Carol diundang ke pesta Halloween di sebuah rumah kosong. Teman-temannya bertanya apakah dia siap menerima tantangan dan dia mengiyakan. Tak lama kemudian, dia dikunci di dalam sebuah ruangan. Di ruangan ini ada 1 pintu dan 3 saklar lampu di sebelahnya. Di balik pintu itu, ada sebuah lemari kosong yang hanya berisi bola lampu. Tugasnya adalah mencari tahu saklar mana yang mengontrol bola lampu di dalam lemari. Dia bisa memencet saklar dengan cara apapun yang dia inginkan, tapi begitu dia membuka pintu, dia tidak bisa menyentuh saklar lagi. Setelah beberapa menit berpikir, dia bisa melakukannya dengan benar. Bagaimana Carol melakukannya?
Oke, yuk kita pecahkan langkah demi langkah. Dia memencet saklar nomor 1 dan kemudian menunggu beberapa menit. Lalu dia memencet saklar itu kembali ke posisi mati dan kemudian segera memencet saklar nomor 2. Kemudian dia membuka pintu dan memeriksa lampu. Bola lampu mati, jadi dia tahu bukan saklar nomor 2 yang mengendalikan lampu. Jadi dia memutuskan untuk menyentuh bohlamnya untuk menguji apakah bohlam itu panas atau dingin. Jika bohlamnya dingin, berarti saklar nomor 3 yang mengendalikannya. Tapi bohlamnya terasa panas, itu berarti saklar nomor 1 yang mengendalikannya. Bagus sekali, Carol! Untuk kembali ke pesta, Carol harus memecahkan teka-teki lainnya. Ada 2 buah jam pasir di depannya, 1 jam pasir menghitung 7 menit dan yang lainnya menghitung 4 menit. Dia harus menghitung waktu 9 menit dengan menggunakan kedua jam pasir tersebut. Gimana dia melakukannya? Pertama, dia memutar kedua jam pasir pada saat yang bersamaan. Pada saat jam pasir 4 menit selesai, masih ada 3 menit tersisa di jam pasir satunya. Dia membalikan lagi jam pasir 4 menit, saat jam pasir 7 menit kosong, masih ada 1 menit tersisa di jam pasir satunya, dan ketika jam pasir 4 menit kosong lagi, ada sisa pasir setara 1 menit di jam pasir 7 menit. Dia membaliknya lagi, jadi ada pasir sebanyak 1 menit di bagian atas jam, dan ketika jam pasir 7 menit akhirnya kosong lagi, total waktu yang tersisa adalah 9 menit. Anna ingin menonton acara TV favoritnya. Dia membuat popcorn, menyalakan TV, dan duduk dengan nyaman untuk menonton 1 season penuh. Kucingnya Oyen duduk di sebelahnya, namun setelah 5 menit menonton, Anna tiba-tiba pingsan. Lihat deh gambar ini. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sana? Kucing Anna, si Oyen, merasa takut dengan bunyi dentuman keras yang berasal dari TV. Kucing itu melompat ke atas Anna dan membuatnya ketakutan. Itu sebabnya Anna pingsan. Coba kita lihat gambar ini. Menurutmu, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup? Kedua pria itu sepertinya terjebak di sana, tapi wanita di sebelah kanan mungkin punya kesempatan kabur. Tali di sekeliling tubuhnya itu terlihat agak longgar. Dia bisa mencoba melepaskannya, lalu menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan ikatan di pergelangan kakinya. Bella mendarat di New York dengan tujuan karir yang sangat ambisius, tapi hal pertama yang perlu dia lakukan setelah tiba di kota itu adalah menemukan apartemennya. Ada banyak pilihan untuk pergi dari bandara ke apartemennya, tapi Bella memutuskan untuk menghemat uang dan pergi dengan bus. Dia harus membeli tiket seharga $10, tapi seorang pria tampan muncul entah dari mana dan punya tawaran yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa rencananya telah berubah dan dia tidak membutuhkan tiket busnya lagi. Dia menawarkan untuk menjualnya seharga $6 dan Bella setuju serta memberikan uangnya. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Lihat tanggal saat ini di layar mesin penjual otomatis. Lalu periksa tanggal di tiketnya. Tiket yang dijual pria itu kepada Bella sudah kadaluarsa lebih dari sebulan yang lalu. Akhirnya Bella berhasil tiba di Manhattan dan menemukan apartemennya. Dia berbagi rumah dengan 3 wanita lainnya. Bella berkenalan dengan mereka, lalu pergi ke kamarnya, meletakkan barang-barangnya di atas tempat tidurnya dan pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Bella menyadari bahwa laptopnya hilang. Dia sangat marah dan memutuskan untuk menginterogasi semua teman serumahnya yang baru. Sarah bilang dia pergi keluar untuk membeli secangkir kopi. Dia bahkan menyuruh Bella untuk bertanya ke security gedung mereka karena pria itu yang melihatnya pergi. Kelly bilang dia tidur siang dengan menggunakan headphone. Katanya dia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh terjadi di dalam apartemen. Shannon bilang dia naik ke atap gedung untuk mengambil beberapa foto kota karena dia seorang fotografer profesional. Apa kamu tahu siapa yang berbohong?
Shannon, kalau kamu melihat tanda di lobi, gedung ini melarang keras orang untuk naik ke atap. Alfred adalah seorang supermodel dan dia baru saja mendapatkan pekerjaan impiannya. Majalah terpopuler di negara ini mengundangnya untuk menjadi sampul depan edisi terbaru. Pada hari pemotretan, dia tiba lebih awal di studio. Setelah selesai dengan rambut dan riasan, dia melihat ke cermin dan berteriak, "Ya ampun, kulitnya merah-merah, sepertinya dia mengalami ruam alergi yang serius." Dia memanggil semua asisten yang ditemuinya pada hari itu untuk menginterogasi mereka. Amy, asisten fotografer, bilang dia telah diberitahu bahwa Alfred alergi kacang, jadi dia memastikan untuk hanya membeli makanan ringan yang aman. Bo, sang penata rias, bilang dia tidak menyentuh makanan Alfred. Katanya setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia pergi untuk rehat minum kopi. Mary, sang petugas kebersihan, bilang dia tahu betapa sensitifnya para model. Makanya dia hanya menggunakan produk organik dan hipoalergenik untuk membersihkan ruang ganti. Alfred segera tahu siapa yang telah berkontribusi atas ruamnya ini. Apakah kamu juga tahu? Sudah pasti itu adalah Bo. Memang dia tidak menyentuh makanan Alfred, tapi kan dia satu-satunya orang yang menyentuh wajah Alfred hari itu. Liv sedang merekam gerakan latihan tari untuk media sosialnya ketika sebuah portal besar terbuka dan menelan dirinya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia terjebak ke dalam gua besar. Tiba-tiba sesosok jin muncul, dia mengatakan Liv hanya akan diizinkan keluar jika dia menemukan jalan keluarnya sendiri. Begitu jin itu menghilang, Liv melihat ada 3 tombol di dinding, ada tombol merah, kuning, dan hijau. Di lantai ada sebuah catatan yang berbunyi TNBMH, KLRA, EMAE, dan OOT. Dia menekan salah satu tombol dan berhasil membuka pintu tersembunyi di dinding. Dapatkah kamu menebak tombol mana yang dipilihnya? Tombol merah. Dia mengaca kata-kata pada catatan itu dan menemukan bahwa catatan itu berbunyi tekan tombol merah. Begitu dia menekan tombol, Liv dibawa ke dalam dunia realitas virtual. Sebuah robot dengan kecerdasan buatan menyambutnya dan menunjukkan 3 pintu. AI tersebut mengatakan kepadanya bahwa hanya 1 pintu yang akan membawanya menuju kebebasan. AI tersebut memberitahunya bahwa di balik pintu pertama ada orang-orang yang kelaparan dan menunggu seseorang untuk masuk. Di balik pintu kedua ada sepatu roda terkutuk. Sekali kamu memakainya, kamu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ditambah lagi mereka memiliki kehendak sendiri dan akhirnya membawamu ke tempat-tempat gelap. Di balik pintu terakhir ada makhluk-makhluk berbulu terbang dengan mata laser yang dapat membakar apapun yang bersentuhan dengannya. Menurutmu, pintu mana yang harus digunakan Liv untuk melarikan diri? Dia harus memilih pintu kedua. Karena dia tidak perlu memakai sepatu roda, dia bisa berjalan melewatinya saja dan langsung menuju kebebasannya. Selama dia pergi, Liv menyadari bahwa seseorang telah mencuri laptopnya. Laptop itu berisi semua konten media sosialnya. Dia pikir itu pasti ulah salah satu teman sekamarnya, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat di sekitar rumah untuk menemukan laptopnya. Lihatlah gambar-gambar ini. Kamar pertama adalah milik Jill, yang kedua milik Rachel, dan yang ketiga adalah milik Amy. Dapatkah kamu menemukan siapa yang mencuri laptop Liv? Kalau kamu mencermati lebih dekat, kucing Rachel sedang tidur di atas sesuatu yang terlihat seperti laptop. Pasti Rachel tuh yang mengambil laptopnya. Joshua dan Jeremy akan melakukan perjalanan hiking ke pegunungan adventure. Mereka sudah akan meninggalkan kamar mereka untuk mengejar kereta, tapi ada yang gak beres nih. Dapatkah kamu menemukan keanehannya?
Iya, mereka akan mendaki gunung, tapi Joshua mengenakan sepatu bisnis yang mengkilap. Sepatu itu akan terlalu licin untuk di gunung. Sesampainya di stasiun kereta api, Jeremy menyadari bahwa dia lupa membawa tiketnya. Mereka pergi ke loket penjualan tiket untuk menjelaskan situasi mereka. Penjual tiket mengatakan kepada mereka bahwa dia mungkin bisa memberikan tiket baru jika mereka bisa menjawab teka-tekinya dengan benar. Aku berdiri tegak namun aku tidak pernah berjalan. Dengan puncak berbatu, aku senang berbicara. Di atas awan, kepalaku memang tinggi. Siapakah aku yang menyentuh langit? Dapatkah kamu mengetahui jawabannya? Itu adalah gunung. Selama perjalanan di kereta, Joshua dan Jeremy menikmati pemandangan indah dari jendela. Tapi tiba-tiba Jeremy berteriak, "Kenapa ya?" Perhatikan burung-burung yang terbang di kejauhan. Apa kamu melihat naga kecil yang terbang bersama mereka? Iya, Jeremy melihatnya. Joshua dan Jeremy akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebelum mulai mendaki, mereka ingin memastikan botol air mereka penuh selama pendakian. Mereka melihat 3 air mancur untuk minum yang berbeda tempat mereka bisa mengisi botol mereka. Lihatlah mereka dan tentukan mana yang harus mereka pilih. Kalau kamu memperhatikan air mancur pertama, kamu bisa melihat lidah ular yang menjulur keluar di dalam air yang mengalir dari keran air mancur. Itu menjijikkan. Dan air mancur kedua memiliki warna yang agak kuning, kayaknya enggak dulu. Jadi mereka harus memilih air mancur yang ketiga. Jeremy dan Joshua akhirnya siap untuk memulai pendakian mereka. Ada 3 jalur pendakian yang berbeda yang bisa mereka ikuti. Mereka ingin memilih jalur yang paling panjang supaya bisa menghabiskan lebih banyak waktu di gunung. Lihatlah peta uji coba pendakian ini. Kamu punya waktu 10 detik untuk menentukan jalur mana yang terpanjang. Jalur yang kedua. Selama pendakian, Jeremy ingin mengambil beberapa foto untuk akun media sosialnya, jadi mereka memutuskan untuk keluar dari jalan setapak menuju ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba, seorang peri menghentikan mereka dan berkata, "Aku adalah penjaga hutan ini dan tidak akan mengizinkan kalian berjalan lebih jauh. Kecuali kalian tahu jawaban dari teka-teki ini. Aku punya kota tapi tidak ada rumah, ada hutan tapi tidak ada pohonnya, ada sungai tapi tidak ada airnya. Apakah aku?" Apa kamu tahu jawabannya? Itu peta. Hari mulai gelap sebelum Jeremy dan Joshua bisa kembali ke jalur pendakian. Mereka memutuskan untuk bermalam di hutan untuk berjaga-jaga. Bisakah kamu membantu mereka memilih pohon mana yang akan mereka gunakan untuk mendirikan tenda? Kamu lihat lubang ular di sini kan, di samping pohon kedua? Bisa bahaya jika mereka membangun tenda di atasnya. Dan untuk pohon ketiga, ada sarang lebah di salah satu cabangnya. Jadi nggak bijaksana kalau memilih yang itu. Itu sebabnya mereka harus memilih pohon pertama. Setelah menyelesaikan petualangan mereka dan kembali ke kamar hotel, Jeremy dan Joshua mulai membandingkan foto-foto yang telah mereka ambil. Namun, Joshua menyadari bahwa ada 5 perbedaan dalam foto yang mereka ambil di tempat yang sama. Lihatlah keduanya di sini, bisakah kamu menemukannya? Di foto pertama, puncak gunung tampak tertutup salju, tapi tidak demikian halnya di foto kedua. Kedua, logo yang ada di kaos Jeremy pada foto pertama berbeda pada foto kedua.
Ketiga, di foto kedua, sepasang mata yang bersinar terlihat di antara pepohonan dan itu nggak ada di foto pertama. Menyeramkan. Adapun perbedaan keempat, pada foto pertama Joshua memegang 2 tongkat pendakian, tapi pada foto kedua dia hanya memegang 1 tongkat. Dan yang terakhir, di foto pertama ada 2 kereta gantung yang naik ke puncak gunung, tapi di foto kedua hanya ada 1. Bintang pop favorit Amelia yang bernama Peyton Swiftie akan datang ke kotanya untuk mengadakan konser dan Amelia sangat ingin menontonnya. Sayangnya tiketnya terjual habis dengan sangat cepat dan Amelia tidak bisa mendapatkannya. Tapi setelah satu pembeli tiket mengembalikan tiketnya, situs web tiket mengumumkan bahwa mereka akan memberikan tiket secara gratis kepada orang yang mengetahui jawaban dari teka-teki ini. Aku punya banyak kunci tapi tidak bisa membuka gembok manapun. Apakah aku? Bisakah kamu membantu Amelia? Jawabannya adalah piano. Elsa bekerja di Departemen SDM dan dia akan mewawancarai 3 kandidat untuk posisi manajer proyek perusahaan. Tapi begitu Elsa menyapa mereka, dia menyadari bahwa salah satu dari mereka bukan manusia. Kamu tahu yang mana? Orang kedua, dia nggak berkedip sama sekali tuh. 2 orang wanita hamil menghadiri kelas yoga kehamilan di gym, tapi saat mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas, instruktur yoga menyadari bahwa salah satu dari mereka sebenarnya adalah robot yang sedang menyamar untuk meneliti manusia. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita kedua memegang bola kebugaran. Berat yang tertera pada bola itu mungkin hanya lelucon karena udara tidak bisa seberat itu. Sementara itu, wanita pertama membuat timbangan rusak. Dia sangat mungil meskipun sedang hamil. Jika dia manusia, berat badannya tidak akan mampu memecahkan timbangan ini. Brandon akhirnya meyakinkan ayahnya untuk memberikan uang kepadanya untuk pergi berkemah bersama teman-temannya. Ayahnya memberi satu syarat, dia ingin Brandon mengirimkan foto dari perjalanan berkemah setiap hari. Tapi pada hari pertama Brandon mengirimkan foto, ayahnya tahu bahwa Brandon berbohong dan Brandon gak pergi berkemah sama sekali. Gimana ayahnya bisa tahu? Brandon jelas-jelas mengedit dirinya sendiri karena semua orang dalam foto tersebut memiliki bayangan, tapi Brandon tidak. Hari itu adalah hari ulang tahun ibunya Annabelle dan Annabelle ingin memberikan hadiah rahasia ke kantor ibunya sebagai kejutan. Tapi ketika dia tiba di sana, sayangnya pintu kantor terkunci. Untungnya ibunya agak pelupa dan karena itulah dia meninggalkan sebuah catatan dengan petunjuk untuk dirinya sendiri. Coba deh lihat, apa kamu tahu kombinasinya? Setiap angka adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Ada 3 garis pada huruf K, ada 2 garis pada huruf L, ada 4 garis pada huruf E, dan hanya ada 1 garis pada huruf I. Jadi dengan mengikuti logika yang sama, ada 4 garis pada huruf M, 2 garis pada huruf V, 3 garis pada huruf Z, dan 3 garis pada huruf F. Kombinasinya adalah 4, 2, 3, 3. Carla sedang mencari hobi baru, jadi dia memutuskan untuk belajar merajut dan merenda. Dia pergi ke toko kerajinan untuk membeli perlengkapan. Untuk pekerjaan pertamanya, dia perlu membeli benang hijau, jarum rajut ukuran 7, dan buku pola. Yuk kita lihat-lihat ke dalam toko. Bisakah kamu membantu Carla menemukan semua barang ini? Ini benang hijaunya, ini jarum rajut nomor 7, dan ini buku polanya.
Jackson pergi hiking di hutan, tapi ketika ponselnya kehabisan baterai, dia tidak bisa menggunakan GPS dan tersesat. Dia berjalan berjam-jam dan mulai merasa lelah dan lapar. Untungnya, dia akhirnya menemukan sebuah rumah perkebunan dengan banyak pohon apel. Dia ingin memetik apel dan beristirahat di sana sambil memakannya, tapi tiba-tiba pemilik perkebunan menghentikannya dan berkata, "Ini adalah milik pribadi. Kamu mencuri buahku. Tapi aku akan membiarkanmu memakan apel itu jika kamu bisa menjawab teka-tekiku dengan benar. Aku bisa terbang tanpa sayap. Aku bisa menangis tanpa mata. Kemanapun aku pergi, kegelapan mengikutiku. Siapakah aku?" Jawaban yang benar adalah awan.